Pernahkah Anda dengar satu kepulauan, dua negara? Terdapat garis lurus di tengah pulau sebagai batas yang membuat pulau ini terbagi menjadi dua bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang tengah menonton video dalam ini channel. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction pada kali ini, Razli Studio mendoakan kepada Anda, semoga Anda sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesehatan, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Kenapa Ada Dua Negara di Pulau Sebatik. Kenapa? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Petapedia. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Petapedia dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membena, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Ini adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di sebelah timur laut Pulau Kalimantan. Pulau Sebatik memiliki luas kurang lebih 452,2 km persegi, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 72.000 jiwa. Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Terdapat garis lurus di tengah pulau sebagai batas yang membuat pulau ini terbagi menjadi dua bagian. Wilayah Indonesia di bagian selatan dan wilayah Malaysia di bagian utara. Lantas, mengapa Pulau Sebatik terbagi menjadi dua bagian? Iya, kenapa? Awal mula pembagian batas Indonesia dan Malaysia pada Pulau Sebatik didasarkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Britania Raya yang menduduki kedua negara tersebut sebelum kemerdekaannya. Penetapan perbatasan seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia berawal dari perjanjian pada tahun 1824 antara Belanda dan Britania Raya. Perjanjian tersebut menetapkan lingkup pengaruh Kepulauan Melayu antara dua kekuatan kolonial pada masa itu, Belanda dan Britania Raya. Pemisahan lingkup pengaruh ini menjadi dasar penetapan perbatasan antara Belanda dan Britania Raya di kemudian hari. Hingga pada tahun 1891 dilakukan pertemuan untuk mengatur mengenai perbatasan darat di Pulau Kalimantan antara Belanda dan Britania Raya. Pertemuan tersebut juga lebih dikenal dengan sebutan Konvensi London, yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891 oleh Belanda dan Britania Raya. Hasil dari Konvensi London, salah satunya mencetuskan bahwa perbatasan antara Belanda dan Britania Raya di Pulau Sebatik berada pada garis lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. Selain itu, dilakukan juga pemasangan patok perbatasan di Pulau Sebatik oleh Belanda dan Britania Raya sebagai tanda untuk masing-masing wilayah. Berdasarkan prinsip Iuti Possidetis Juris, perjanjian dan sejumlah kesepakatan pada masa kolonial akhirnya diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia sebagai penerus pemerintahan Belanda dan Britania Raya. Hal inilah yang menjadi sebab Pulau Sebatik terbagi menjadi dua bagian seperti yang kita ketahui saat ini. Pada masa sekarang ini, perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik nyatanya tidak sesederhana itu. Garis perbatasan pada Pulau Sebatik masih menjadi perundingan antar kedua negara hingga saat ini. Hal ini dikarenakan perbedaan koordinat pada garis perbatasan yang ditentukan dengan menggunakan teknologi pemetaan masa dulu dan saat ini. Terlebih lagi, patok perbatasan yang dipasang oleh Belanda dan Britania Raya, beberapa di antaranya sudah hilang. Pertanyaannya, bagaimana bisa teknologi pemetaan masa dulu dan saat ini dapat menghasilkan koordinat yang berbeda? Mungkin akan kita bahas pada video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian punya pertanyaan dan pendapat lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video lainnya.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Demikianlah video daripada channel Petapedia guys. Sebagai informasi awal, saya pernah hadir ke Pulau Sebatik pada tahun 2009 guys, atas urusan kerja pada waktu itu. Di situ saya melihat warga Malaysia dan juga warga Indonesia hidup harmonis tanpa sebarang masalah apa-apa guys. Dan kalau kita melihat dalam video ini, pada tahun 1824, perjanjian antara Britania Raya dan Belanda, maka terjadilah pembahagian kawasan dalam satu pulau antara Malaysia di sebelah utara dan Indonesia di sebelah selatan guys. Pada tahun 1851 berlaku perbincangan untuk mengatur perbatasan darat antara Belanda dan juga Britania Raya yang dikenali sebagai Konvensi London yang ditandatangani di London pada 20 Juni 1891 guys. Tarik 20 Juni 1891 inilah tarik keramat satu keajaiban telah berlaku dengan satu pulau dimiliki oleh dua negara guys. Dan pada saya ini merupakan satu situasi yang sungguh luar biasa guys. Sebab pada tahun 2009 saya pernah hadir melihat sendiri di Pulau Sebatik ini yang berada di hujung di bawah Tawau Sabah Malaysia, dan secara keseluruhan warga yang ada di sana mereka mengatakan bahwa mereka saudara mara mereka di sempadan sebelah, dan di situ lebih kurang berkeluarga. Ada adik dia di Malaysia, kakaknya di Indonesia guys, tapi mereka berbeda kewarganegaraan. Pada saya di Sebatik, di bagian perbatasan ini mengalirnya dua jenis mata wang, yaitu ringgit Malaysia dan juga rupiah. Dan di sebelah utara keseluruhannya menggunakan duit ringgit Malaysia, dan di sebelah selatan menggunakan duit rupiah. Tapi di persepadanan, walaupun di situ ada garis pemisah antara Indonesia dan juga Malaysia, di sinilah tempatnya berlakunya suatu perkara yang sangat pelik guys berlaku, yaitu dapurnya berada di kawasan Indonesia dan ruang tamunya berada di kawasan Malaysia guys. Dan mereka kata mereka tidak ada masalah dengan perkara itu. Keharmonian dan juga kerukunan tetangga yang ada di perbatasan antara Malaysia dan juga Indonesia di Pulau Sebatik ini sangat harmonis guys. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya satu keluarga, namun dipisahkan oleh pembahagian kawasan yang berlaku pada zaman Belanda dan juga zaman British guys. Kurang daripada itu, mereka kena akur dengan perjanjian yang berlaku pada tahun 1824 dan termateri pada tahun 1891. Apabila perkembangan berlaku dari masa ke semasa mengikut kepada peredaran semasa, maka apakan daya mereka berpisah kewarganegaraan, namun pertalian darah mereka tetap sama guys. Pengalaman saya berada di Pulau Sebatik pada tahun 2009 merupakan kenangan yang sangat berharga. Pada waktu itu saya belum lagi mengetahui sejarah yang berlaku kenapa dua negara dalam satu kepulauan guys. Daripada video ini saya dapat mengetahui bahwa puncanya adalah berlakunya agreement ataupun perjanjian antara Belanda dan juga Inggris pada waktu itu. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Apapun yang paling penting, keharmonian, kesepakatan, perpaduan, saling hormat menghormati, itu adalah perkara yang paling penting guys. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.